A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini. Tolong konekkan ke wifi-nya. Kemarin kita bahas tentang dua hal di surat 16 ayat 97 ya. Masih kita bahas yang kemarin. Nah, pagi hari ini saya nambahkan konten, nambahkan materi, penguatan apa yang kita pelajari kemarin. Diskusi sama Uda, sama Akang, titik. Soalnya mulai banyak yang kepo siapa Ustaz. Kasih tahu nggak ya gitu. Jadi kan mulailah dengan beramal soleh. Ya kan, mari materi kita kan. Lalu iringi dengan prasangka baik. Nah, husnuzon ini penting sekali ya Bang Kakak, karena husnuzon ini sama dengan doa. Jadi saya tuh sekarang nih juga lagi melatih diri saya gitu ya, untuk terus berprasangka baik sama Allah. Dan tadi dapat jawaban subuh. Ujian itu adalah salah satu hal atau bagian dari proses Allah mendewasakan kita. Kepada siapa kita meletakkan harapan. Kayak kemarin kan saya diingatkan lagi gitu tentang siapa sih orang-orang yang boleh memakmurkan masjid itu gitu. Di Masjid Kampung Baru kemarin kita sholat di sana. Ada ayat itu, wa annal masajida lillah. Ada dua ayat di situ kan. Satu ayat tentang surat 9 ayat 18. Masya Allah, Terengganu. Kami di KL Tuan. Insya Allah besok ketemu Tuan. Kita WA. Berkah selalu yang sedang mengawal Tuan Guru. Pokoknya kami standby. Nah, balik lagi, hidup berkualitas dan balasan tanpa batas. Jadi hidup berkualitas tuh mimpi semua orang. Kemarin ada kalimat baru lagi saat kami sedang explore KL. Dunia aja itu Ustaz. Saya lama ngerenung kalimat itu tuh. Oh ya betul juga. Dunia ini kan terbatas ya, maksudnya. Kemarin kita makan 1 biji ya kita bisa makan. Sebanyak-banyak itu barang itu adalah duit kita bisa bayar. Makan 10 muntah gitu. Itulah ada. Kita hanya mampu makan 1 ya. Kemarin saya ditawarkan lagi makan lagi. Udah gak mampu dah perut saya. Nyemil lauk. Kalau kata orang Melayu ngeratah, digadoin gitu. Makan nasi tak mampu, tapi saya tengok sebelah sana ada yang makan kawan. Beda energinya ya. Kan peruntukannya tuh beda gitu, karena perlu energi untuk beramal soleh. Jadi hidup berkualitas itu ya, kita memang hidup sekali gitu ya. Tapi jangan sampai kita hidup sekali hidupnya kayak orang mati gitu. Nggak ada kualitasnya, nggak ada kebaikan-kebaikan, nggak ada kemaslahatan. Maka dunia aja itu membuat kita akhirnya hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan, hal-hal yang nggak perlu kita takutkan ya, kalau usah kita takutkan. Dunia aja itu, dan dunia itu cuma sebentar. Bahagia kemarin kita abang kakak turun dari monorel kemana-mana, kita jalan kaki, explore. Saya yang lama tinggal di KL nggak pernah lewat jalan-jalan itu. Wasilah sama beliau-beliau nih jadi jalan kaki. Naik mobil 19 menit, 18 menit. Jalan kaki 19 menit, cuma selisih 1 menit. Akhirnya kita pilih jalan kaki. Jalan sambil explore, ngelihat sesuatu yang zona-zona yang saya sendiri pun enggak pernah lihat gitu. Oh iya. Dan ternyata kalimat dunia aja itu cukup meringankan dan bisa membuat kita akhirnya bisa milih gitu. Oh ya, ini perlu, ini enggak, ini pengen, ini cuma keinginan gitu. Apalagi kalau udah sampai di satu level gitu ya, enggak bisa turun biasa level. Tapi ngelihat barang-barang kayak gitu, kemarin kan kita masuk ke mall dan lain-lain, ngelihat gitu. Adalah duitnya insya Allah, tapi udah Allah cabut rasa itu. Dan mudah-mudahan rasa ini Allah jaga gitu ya sampai kita meninggal dan semangat kita. Masih ingat cerita yang 3 hal yang definisi rezeki. Saya sering ulang-ulang kalimat ini untuk diri saya juga.
Ayaman jalannya nggak seru karena nggak diposting di sosmed. Nggak semua yang saya jalani itu harus saya ceritakan gitu ya. Nah, memang saya bukan tipe yang hi guys, saya nggak pandai. Saya takut malah ya kan. Makanya saya lebih memilih untuk masih orang jadul nih, sifatnya offline. Nah, rezeki itu ada 3. Apa yang kita makan itu terbatas. Bentuknya kayak tangan kelingking ini, jari kelingking. Apa yang kita pakai, punyalah barang mah. Dah, ambil lagi dah. Nggak, kata udah. Ini aja 1 biji ini hisapnya udah berat, kata udah. Nambah lagi lah, nggak dah, udah. Ada duitnya, ada pasti. Beli toko-tokonya pun mungkin beliau bisa gitu. Tapi toko apa yang dibeli gitu kan. Nah, memakainya itu kita juga hisap ya. Makanya harta ini adalah barang yang Masya Allah gitu. Kalau kata Rasulullah tuh tidak akan bergerak kaki anak Adam sampai dia ditanya gitu, dapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Maka apa yang kita makan busuk, terbatas. Apa yang kita pakai lapuk, juga terbatas. Tapi yang tidak terbatas yang ketiga, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Nah, apa yang kita berikan di jalan Allah inilah yang membuat kita nanti selamat dunia dan selamat di akhirat. Nah, kalimat dunia aja itu ya termasuklah di dalamnya itu udah pujian manusia. Itu dunia aja. Kapan dia puji? Kalau ada kepentingan. Kapan dia caci maki? Kalau ada kepentingan juga. Jadi sebenarnya mata uang di dunia ini tuh salah satu yang paling banyak dibeli orang dan dipakai orang itu adalah kepentingan. Betul nggak? Nggak ada musuh abadi. Bukan hanya politik, dalam dagang, dalam kemarin saya nonton podcastnya Deddy Kobuzer itu dia ngomong apa gitu. Pentingnya jadi orang jahat kata dia. Tapi tanda kutip jahatnya. Salah satu dia bilang harus bisa bikin skala prioritas. Harus berani tegas. Nah, jadi dia bikin kayak clickbait gitu lah supaya orang tuh nonton gitu kan. Pentingnya jadi orang jahat kata dia. Perlu jadi orang jahat. Padahal maksudnya tuh jahat di sini tuh yang bagi sebagian orang itu dianggap jahat. Misalnya gini, kita tuh punya ini kan, punya sifat kadang-kadang tuh suka ndak enakan. Niat kemarin yang kita bicarakan, kita niat pengen bermanfaat tapi justru malah dimanfaatkan. Kita harus berani bilang tidak gitu. Oh, ndak bisa. Termasuk kalau masalah keuangan. Orang bilang, ini saya perlu uang untuk merintis ini, uangnya sekian. Nah, kita sebagai orang yang udah ngerti bisnis ya transfer seperlunya yang dia ini kan gitu. Karena nanti kita juga bisa jadi membuka kesempatan tadinya karena dia tak ada niat, karena kita nih lalai, akhirnya jadi ada peluang dia bermaksiat. Makanya ya usikum wa nafsi bittaqwallah. Harus bisa mengatakan tidak, harus berani mengatakan enggak. Maka kemarin ada kalimat di mana saya baca itu, a king, seorang pemimpin itu, he has no friend. Dia tidak punya teman. He has a follower. Dia punya pengikut. Dan rata-rata ya orang-orang yang di atas. Dia kalau Deddy kemarin contohkan ini bicaranya umum, dia contohkan tuh kayak orang-orang yang katanya terkenal tuh sangat strict. Foundernya Apple, Steve Jobs itu kan all about Steve Jobs kan. Apple itu aja diambil dari buah kesukaan dia kan gitu. Kemudian orang yang sangat strict. Nah, jadi semakin tinggi. Nah, kalau dalam Quran gimana Ayaman? Sama. Ada namanya asertif, sifat asertif. Contohnya apa tuh? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan Nabi Muhammad tuh dapat tawaran. Ya Muhammad, kita ambil jalan tengah aja yuk. Hari ini kami nyembah Tuhan ente, tapi besok ente ganti nyembah Tuhan aneh. Itu kalau tawaran tuh, yaudah aku hari ini ikut sholat, tapi besok kau ikut ke aku net club ya gitu. Maka antum yang hari ini mau memasuki katanya tahun baru 2024 harus ada keberanian untuk mengatakan tidak. Untuk apa? Untuk hal-hal maksiat. Harus berani bilang. Kalau misalnya hal-hal itu tidak penting, ya antum harus berani bilang, enggak lah, nanti aja. Kayak kemarin cerita sama Uda kan, Pak ini ada tawaran lagi. Apa dah kemarin profesinya Didi. Apa teman? Apa Didi tuh? Pokoknya itulah Dewan Dakwah gitu lah pokoknya. Dede. Itu ketika dapat tawaran, udah bisa berani bilang, enggak mau. Walaupun mungkin secara finansial uangnya banyak, tapi saya kemarin cerita, keringat dingin, tegang, jauh dari keluarga. Nah, itu adalah salah satu sikap asertif yang Allah ajarkan sama kita. Enggak semuanya harus kita iyakan gitu.
ada namanya skala prioritas, ya kan? Ini kira-kira nih ada kontribusi nggak untuk akhirat saya? Kalau nggak ada ya skip. Umur kita ini udah nggak muda, walaupun kita masih makan es krim kemarin ya. Satu es krim berempat. Kita ini udah nggak muda, nggak boleh main-main lagi. Benar, saya nih juga merenung kemarin tuh, iya umur aku makin dekat, bekal. Ini kalau urusan-urusan sama dunia mungkin masih bisa kita nego ya. Tapi kalau udah masuk kuburan, tak bisa nego. Dan mati itu udah harus nunggu tua. Iya. Jadi bagaimana beramal cerdas di waktu terbatas? Apa? Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang Rasulullah perintahkan? Cuma 3 kan yang kemarin saya bilang kan, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat darinya, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, beramal cerdas di waktu terbatas nih, kita harus mikir, ini kira-kira long lasting nggak? Kalau yang kita makan terbatas, yang kita pakai nanti jadi milik orang lain. Belanjalah Dapi kemarin, beli barang, Dapi bisa makainya. Tapi habis itu orang lain yang pakai. Nggak mungkin pakai baju branded mati, Bi. Bajunya cuma satu brandnya, kain kafan. Nah, jadi jahat yang tadi saya ceritakan yang Deddy Corbuzier itu bukan jahat sebenarnya, itu sikap kalau saya lebih anunya. Cuma kan ya namanya marketing ya, dia supaya menarik dulu, supaya orang nonton dulu kan. Begitu kita nonton, oh bukan jahat maksudnya nih, itu sikap. Termasuk kayak orang tuh kalau udah bisa ndak saya pinjam duit biar silaturahim ndak putus, pinjam dulu 100. Apa sikap udah? Biasanya kita ndak. Nah orang itu akan bilang apa? Jahat, nah, gitu kan, pelit dan segala macam. Itu penilaian manusia. Tapi kita udah tahu nih, orang ini nih kalau dipinjamkan, ada kan orang yang kayak gitu kan, sekali ditolong, habis itu 2 kali tolong, lama-lama kayak ketagihan, kayak candu gitu. Oh sih tak bisa orang-orang kayak gini. Betul nggak? Kalau antum pengusaha pasti lebih kenyang lah daripada saya. Macam-macam kelakuannya. Kalau udah Anda sopan kami curiga. Dulu kan Anda sopan kami segan. Apa kabar Kang? Kumaha damang? Ada kalau kayak gitu tuh. Ya nah. Apa? Poinnya aja. Dah langsung mau minjam atau mau apa nih ya, gitu aja kan, tembak langsung kan. Gimana cara nyikapinnya dah? Kalau udah Yofi gimana cara nyikapinnya? Sama berarti kan saya. Kalau udah Ferry gimana nyikap? Sama ya, satu gaya. Kamu lihat gimana nyikapinnya? Langkahi dulu bajaku. Apa? Langkahi dulu bajaku. Tapi sekali dikasih baja peti mati. Aduh. Kan kita bingung ya Bang Kakak ya, jarang-jarang WA, sekali WA langsung nanya kabar dan langsung cerita gitu. Maka tadi saya bilang kan ini bicara dulu biasanya. Iya. Maka beramal cerdas di waktu terbatas ini kita harus bikin 3 prioritas utama. Bagaimana kita harus punya sedekah jariyah yang itu nanti ngalir walaupun kita udah mati. Yang kedua, kita harus punya ilmu yang diambil manfaat darinya. Maka saya bilang itulah pentingnya antum menulis, pentingnya untuk bikin video, bikin konten, apa aja terserah, ajarkan, mau online ataupun offline, ya kan? Yang ketiga, loh kok banyak yang relate ini saya ngomong tentang utang. Oh iyalah kan ini akhir bulan dan akhir tahun gitu ya. Tinggal satu ya belum kena nih kawan-kawan nih, akhir zaman. Kalau udah akhir tahun ini ya Allah Rabbi. Sedekah aja saran saya. Dia misalnya mau pinjam 1 juta, kita bilang ini saya ada duit 50.000. Nah ini ambil, dah nggak usah bayar. Itu jauh lebih aman. Karena nanti jadi saya masih percaya gitu ya, bahwasanya hutang itu salah satu alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Putus nggak silaturahim gara-gara hutang? Bayangkan dia minjam duit untuk beli jagung bakar katanya malam tahun baru. Pinjam duit untuk ini. Dan yang kemarin itu yang saya cerita, Ustaz ada nggak kenalan saudagar yang kaya, pengusaha kaya, nanti minjam Ustaz, jaminannya saya. Dikira saya ini BPKB. Jadi itu benar dah, saya ngalamin dah. Dia yang punya utang. Terus dia suruh saya maju ke pengusaha, saudagar-saudagar tuh, untuk minjamkan duit untuk dia gitu loh. Itu enaknya diapakan kepalanya tuh. Jadi bempel. Dikira saya BPKB kali.
Ya Allah, Rabbi. Makanya pagi hari ini nih saya pengen nekankan tentang bagaimana abang kakak harus punya sikap. Kalau ini tak ada urusannya sama akhirat, terutama yang 3 tadi. Sodaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat dari. Jadi gini dah, kan terjemahannya itu ilmun yuntafa'u bihi. Kan kalau anak ada meninggal terputus semuanya, Ya. kecuali 3. Nah, hadisnya tuh ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Berarti harus kita ajarkan. Udah kemarin saya udah bilang kan, kalau karyawan selama ini orang anggap sebagai pekerja, maka mulai hari ini cara berpikirnya karyawan itu adalah anak. Yang ketiga kan, anak soleh yang mendoakan. Maka karyawan, anak buah, partner bisnis, bisa saja customer, pelanggan, itu adalah anak-anak kita. Walad, karena bahasa Arabnya waladun soleh. Jadi anak udah 2, anak biologis. Tapi karyawan Walah. walad. Gitu cara berpikirnya. Sama kayak saya nengok internal SPA, kayak misalnya di SPA di IMM, itu kan anak saya anggapnya. Dapi ini saya anggap anak saya gitu loh. Anak apa? Anak ideologis. Kalau salah saya bilang salah, kalau benar saya bilang benar. Kalau bagus saya apresiasi, kalau salah ya saya bilang salah. Kena marah ya kena marah. Cuma cara marahkan Fayat dengan cara marahkan Dapi beda. Ya kan, Bang Pet. Nah, Bang Pet. Kalau marahkan Dapi beda. Kalau lebih tua gimana ya, Man? Ya bisa kan, namanya murid, namanya guru, namanya ini kan dia dapat manfaat dari kita. Lewat wasilah apa? Lewat wasilah ilmu. Makanya pentingnya kita ngajar. Berbagi, kalau saya tuh berbagi inspirasi. Berbagi inspirasi, berbagi ilmu. Kenapa? Ini nanti akan berdampak pada ini. Jadi kalau saya tuh sering nanyanya gini, apa yang udah aku sedekahkan? Yang kedua, apa yang sudah aku ajarkan? Ya, ini kita materinya singkat aja hari ini. Jadi tadi kan, harus berani mengatakan tidak. Itu poin 1. Poin pertama pagi ini SMK ini, harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak ada urusan akhiratnya. Jadi 2024, antum harus berani say no. Don't know, kasih no gitu akhirnya. Say no. Harus berani bilang enggak, mohon maaf saya mau istirahat, mohon maaf saya mau tidur, mohon maaf saya belum bisa datang. Dan tidak harus bohong. Misal gini, saya pernah waktu itu diajak salah satu tokoh lah gitu untuk makan siang bahasanya. Tapi saya tahu nih, ini bakal panjang. Dan akan ada ya mungkin obrolan-obrolan yang menurut saya serasa saya tidak perlu lah. Akhirnya saya putuskan untuk mengatakan, mohon maaf saya pamit. Saya ada urusan. Gimana? Mohon maaf, saya pamit, saya ada nidurkan anak tuh urusan. Nidurkan istri pun urusan juga. Betul nggak? Urusan rumah tangga. Nah, waktu itu yang saya tuh ninggalkan tuh karena zuhur ada janji sama Fayat. Apa urusan kita, Fayat? Makan ceker. Makan ceker. Jadi saya sama Fayat, saya ninggalkan ya tokoh pejabat gitulah. Saya bilang saya ada urusan karena memang sudah janji sama mereka. Itu namanya juga membuat skala prioritas. Nah, antum, abang kakak, salah satu skill pagi ini yang harus saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan adalah pentingnya berani mengatakan tidak. Tidak harus bohong. Antum tinggal bilang aja, mohon maaf saya belum bisa. Saya yakin semua orang-orang besar, orang-orang hebat yang hari ini muncul ke permukaan, itu karena bisa mengatakan tidak dan bisa bikin skala prioritas. Jadi buat skala prioritas. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ngambil manfaat, antum harus punya filter. Betul, saya pesan benar gitu. Belajar, berguru ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling ini, enggak ada. Banyak orang-orang hebat. Antum lah ngerasakan pakai hati dengan siapa antum mau belajar ya, dengan siapa antum mau ngambil ilmunya. Maka bikin skala prioritas itu pakai barometernya Rasulullah. Maka saya kalau ditanya, apa yang ada di otak Ayaman? Yang pertama, apa yang sudah saya berikan? Dalam bab ini harta ya. Itulah menjawab sodaqah jariyah. Misalnya gini, antum di kampung belikan mesin air untuk wudhu di masjid-masjid kecil. Antum belikan tandon. Apa tandon tuh? Toren yang kalau di Pontianak penguin gitu-gitu. Apa merek apa tuh?
Ada kan? Tahu kan yang warna oranye tuh? Iya. Nah, itu antum beli untuk masjid-masjid di kampung antum. Selama air wudhunya ngalir, pahalanya ngalir terus. Itu namanya beramal cerdas di waktu terbatas. Pikirkanlah apa kira-kira? Sendal, sound system, kemudian apa namanya? mesin penyedot debu untuk masjid. Air, bikin sedekah air dah di masjid-masjid tuh. Kita bikinkan alatnya, instalasi. Nah, yang teman kita ceritakan tuh nanti tunggu abang kakak akan ada coming soon, akan ada titik-titik pokoknya, nggak boleh diekspos dulu. Nah, wakaf AC, kacamata baca, Quran yang besar misal gitu di masjid-masjid, mungkin orang-orang tua perlu Quran kan. Sarung untuk orang sholat itu gantian-gantian makainya karena hak pakai. Sajadah imam, kalau saya tuh suka nyalip amal sholat itu di situ. Kalau lagi pergi ke Mekah biasanya beli, atau mungkin ke toko-toko karpet tuh beli sajadah imam. Karena kalau karpet yang dapat jamaah, kalau beli sajadah imam kita dapat pahala semua orang yang sholat lah gitu. Itu namanya beramal cerdas di waktu terbatas. Beli aja yang sarung apa brand-brand dari apa brand pula yang buatan-buatan Turki kan banyak bagus-bagus kalau diinjak kayak termasuk kaki gitu tuh kan. Satu bulan satu lah, misal 1 juta satu masjid, nanti mana lagi titip lagi. Jadi semua pahala sholat di masjid-masjid sekitar itu tuh, nah kita dapat pahala. Ini contoh-contoh sedekah jariah. Yang kedua, kan Rasulullah bilang ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Nah, makanya ilmu apa? Pertanyaannya yang sudah saya ajarkan. Ilmu masak misal gitu, ilmu makan, ilmu bisnis, ilmu nego, ilmu public speaking, ya kan? Apapun lah hal-hal yang antum bisa ajarkan. Ya terserah ilmu apa aja. Banyak orang berpikir harus ilmu agama, enggak. Ilmu laporan keuangan, ya kan? Pasti antum punya ilmu. Nah, antum harus ajarkan ke orang-orang. Cari circle terdekat. Nah, kalau dalam di Gontor kami menyebutnya kaderisasi. Kalau saya ngajarkan Dapi, Pi, untuk memulai IMM tuh gini, Pi, gini polanya. Win, ini gini. Nah, mereka dengar alhamdulillah, enggak dengar juga enggak ada masalah. Karena bukan urusan kita ketika kita sudah sampaikan, orang itu mau praktekkan, udah kita udah lepas. Kan kemarin saya bilang, tugasnya business owner 3. 1 mengajak. Sebagai pemimpin, sebagai pemilik bisnis antum tugasnya 1 mengajak. Yang kedua adalah mencontohkan. Jangan sampai antum misalnya nyuruh sedekah, ownernya enggak sedekah. Itu bahaya tuh. Misalnya gini, bisa kebayang ya, saya tuh kebayang gitu. Business owner di waktu azan berkumandang, si business owner ini yang memandangkan azan dan dia yang komat gitu. Walaupun nanti yang jadi imam anak buahnya. Nah kayak kemarin tadi ini kan, yang imam saya bisa imam, tapi saya harus cek ini mau jadi imam keluarganya kan. Bentar lagi mau nikah. Jadi gini kah? Oh jadi teman-teman dia udah pada nikah, harus bisa jadi imam. Ngimamin saya dulu sebelum ngimamin istri kan gitu. Calon suami, gimana caranya jadi suami yang baik? Harus belajar. Nah mau belajar bisnis, tanya-tanya sama beliau-beliau nih. Dah kira-kira bisnis apa dah? Nah, ini udah melanglang buana, salto-salto, jungkir balik, udah puas. Jangan tanya lah kalau pengalaman bisnisnya dah ya. Gimana salto-salto, jungkir balik. Tinggal tanya yang mau pilih bisnis apa nih, tapi bisa di. Kapan lagi private coach ini kan? Ini bukan lagi coach Hotahe, ini praktisi nih, pelaksana lapangan. Kalau tanya pengalaman hidup, saya aja terkejut gitu. Masya Allah, saya bilang segitu aja dah. Saya yang dengar, saya yang terkejut gitu. Orang tuh dikasih Allah pelajaran hidup beda-beda gitu. Maka rasanya salto-salto. Ya kan, ada istri perjuangan, ya kan? Pisah jauh sama istri, ya kan, duit banyak tapi ya terimanya waktu senangnya cuma 2 ya. 1 waktu libur sama terima gaji, sisanya apa doanya udah kemarin bilangnya, ya Allah kasih saya rezeki dekat dari rumah. Wah itu mahal tuh kakak. Minta doa abang kakak ini sanadnya dari beliau ya, minta rezeki yang dekat dari rumah. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu LDR ya, tidak perlu pisah-pisah sama istri. Memang bahaya kalau udah jauh dari pasangan tuh, apalagi udah nikah, pisah tuh alay. Hah? Keluar tanduk, bisa jadi setan langsung, bahaya tuh. Baterai lowbat yang udah pasti ya Kang ya. Gimana Kang? Lowbat nggak Kang?
Makanya saya juga berdoa gitu ya, semoga kita ini tidak usah ini. Apa ilmu yang bisa dipelajarkan, yang dipelajari, diajarkan? Silakan abang kakak ajarkan. Jadi nomor satu, apa yang sudah saya berikan dalam bentuk harta ya, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu apa yang bisa saya ajarkan. Jadi kemarin saya ngomong kan sama Uni kan, nih saya bilang resep masak yang basic-basic lah, itu bisa dijadikan wakaf. Bikin buku resep, lalu bikin tutorial, antum posting di internet, di sosmed, itu jadi amal jariah. Meninggal kita, maka misalnya cara masak nasi misalnya gitu, yang basic-basic ya, cara bikin ini, bikin itu mungkin bagi orang basic, tapi bagi ibu-ibu muda yang baru belajar masak, sekarang kan di TikTok banyak tuh tutorial bikin apa gitu kan, itu jadi amal jariah bang kakak. Tips-tips ngapain gitu kan, bikin aja yang mungkin yang ilmu yang kita suka gitu. Nah, ilmu itu teman-teman semuanya, selama dia diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya ngalir ke kita. Ilmu yang baik-baik ya, ilmu yang baik-baik. Apa yang sudah saya ajarkan? Yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang penting. Berapa anak yang akan mendoakan kita? Jadi berhentilah mulai hari ini menganggap karyawan sebagai anak buah atau boy fruit gitulah kira-kira. Apa? Boy fruit. Boy fruit tuh anak buah. Tugas business owner tadi saya bilang, satu mengajak, yang kedua mencontohkan, yang ketiga adalah memfasilitasi. Kemarin saya bilang kita mau bikin satu tempat yang solusi gitu ya, solutif. Bawah coffee shop, lantai 2 musola, ruang pertemuan, lantai 3 kantor dan lain-lain. Begitu tim kita azan berkumandang, semuanya ngumpul di lantai 2. Mau briefing, mau ngasih pembekalan, mau apa, halakoh atau apa, nah kita tinggal ngumpul di lantai 2. Lantai 1 tempat bisnis, mau bikin rumah makan, mau bikin coffee shop, co-working space, terserah. Jadi kita mau ngopi, turun ke bawah, naik, sholat. Nah itu yang tadi saya bilang, dunia aja ini. Ngumpulkan tim, ngumpulkan karyawan, ya tinggal naik ke lantai 3. Syukur-syukur bisa pakai lift, ya udah. Ini yang 3 poin inilah yang saya bilang skala prioritas. Kalau ini tidak ada hubungannya sama sedekah jariah, tidak ada hubungannya sama ilmu yang diambil manfaat darinya, dan tidak ada hubungannya sama anak yang akan mendoakan kita, saran saya tuh harus berani bilang tidak. Mohon maaf, enggak. Anda kan bisa mikir nih, ini kerjaan ini pasti makan waktu, betul nggak? Pasti kita juga akan makan harta gitulah. Artinya tuh kita akan keluar duit kan. Kalau kira-kira ini ndak worth it dengan akhirat, saran saya antum harus bilang tidak. Nah, ini skill ndak bisa antum lakukan kalau antum masih punya sifat ndak enakan. Bilang aja mohon maaf, bukan ndak harus bohong. Nah, kesalahan orang tuh suka bohong gitu. Nih nenek saya sakit, padahal neneknya udah meninggal. Bapak saya lagi kurang enak badan, padahal bapaknya udah meninggal. Nggak usah bohong, bilang aja mohon maaf saya belum bisa, saya ada urusan. Gimana cara jawabnya? Mohon maaf saya tidak bisa. Saya sedang ada urusan. Kan ada tuh tawaran-tawaran untuk hal-hal yang menurut kita tuh nggak penting gitu, betul nggak? Macam-macam. Kalau kita iya kan semua, ya kan? Mr. Always Yes itu kan susah ya. Antum harus umur segini, berapa dah Kang? 42. Udah 37. Oh, masih muda-muda ya. Rasa tua pula rasa saya nih. Nah, Nabi Muhammad tuh umur 38 dah sudah uzlah. Uzlah itu mengasingkan dirinya. Sudah nunggu wahyu umur 38. 38 ternyata belum turun wahyu. 39 belum turun. 40 baru jadi nabi. Maka sebenarnya umur 38 ini kalau bagi saya 37 kayak saya, kalau saya kan saya 39 sekarang. Jadi 37 tuh kayak tikungan maut gitu. Siap-siap umur 38 tuh sudah mulai handbrake. Kalau biasa kita naik mobil kan, kalau yang manual ya, itu kan handbrake-nya kita pegang kan. Nah, jangan sampai terlalu ini kayak kopling itu kita tahan sedikit gitu lah. Nah, ini umur 37, 38, 39. Saya sekarang ini umur 39. Ini udah siap-siap masuk 40 gitu. Nah, kayak kemarin saya bilang kan, barometer saya tuh udah Coach Steven 41. Jadi kalau saya pakai umur Coach Steven, ya kan, itu tinggal 2 tahun umur saya.
Kalau pakai umur ayah saya 48. Jadi saya simpan di otak saya masih punya waktu 2 tahun. 40, 41. Karena Coach Steven tuh meninggal tuh ya hilang-hilang depan mata gitu ya. Nah, maka kayak antum-antum nih kita bismillah. Kalau 26 apa ya man? Banyak-banyak belajar. Di bawah 30 itu antum harus learn from everyone. Di bawah 30 banyak-banyak dengar. Tapi berapa kan? 22. Waktunya mendengar, melihat, merasakan. Kesempatan belajar terbaik itu umur-umur segitu. Jadi kalau orang lain sudah gagal, antum jangan nyoba gitu loh. Kan ada kalimat gini, ini penutup ya. Experience is the best teacher. Apa? Experience is the best teacher. Tapi yang benar itu bukan itu. Kalau saya mau boleh sarankan ke antum, another person experience is the best teacher. Tanya sama Dayopi, dah umur 22 tuh udah ngapain dah? Kalau pengen sukses kayak begini, Pi, tinggal tanya gitu. Udah waktu umur-umur kayak saya ini udah ngapain? Apa hal-hal penting yang perlu saya lakukan? Apa hal-hal yang tidak perlu? Jangan gengsi, Pi. Jadi di bawah 30 kita harus banyak-banyak belajar. Di bawah 30. Jadi another person's experience is the best teacher. Tanya sama Kang Mulya. Kang, ini kan setengahnya usia Dapi nih Kang Mulya nih kan. 42, Dapi 22, selisih 20 tahun. Ya selisih bulan lah gitu lah. Jadi experience is the best teacher. Itu kata orang. Kalau saya enggak. Prinsip saya adalah another person experience is the best teacher. Dah saya bilang, udah ada kan Google Map-nya dah. Nampak jalan dah. Bisa Ustaz, ini udah terukur gini dah. Daripada saya buka juga Google Map dan belum tentu benar terjadi perbedaan pendapat ulama gitu kan. Lebih bagus saya ikut udah Peri ya. Kata udah ini Ustaz sekian meter sekian. Ya udahlah saya tutup aplikasi saya sami nawa atau nah. Masih juga kan Nyampe kan? Bisa motong-motong sih. Wah, ini bisa motong kata udah. Saya tinggal ngikut. Nggak perlu. Saya ini 5 tahun di Kuala Lumpur. Nggak perlu kayak gitu. Ya kan? Udah bisa. Akhirnya saya dapat pelajaran. Oh, kemarin kita lewat pasar-pasar yang kita nggak pernah lewat saya. Betul-betul saya nggak pernah lewat. Oh, ada daerah zona macam di Bangladesh kita rasanya kan. Ini ada kemarin. Ya kan? Yang ada makanan India, ada yang kita selama ini cuma lihat di Facebook gitu kan. Yang makan-makan di situ jual semua. Saya bilang, ini kayak bukan di Kuala Lumpur, kiri kanan nengok orang-orang Bangladesh, ya kan? Nengok kemarin, orang-orang India. Saya baru, seumur hidup baru itulah lewat situ. Ya saya tinggal sami nawa atau nah ikut. Nah maka umur-umur kayak gini nih, antum belajarlah dari pengalaman orang lain. Dah, gagalnya di mana dah gitu. Apa aja dah. Kalau tanya pengalaman gagal, mereka ini enggak mau cerita aja. Coba tanya Dapi. Ya dah. Pernah gagal enggak dah? Ada? Nah, tanya sama beliau. Kayak gimana dah? Apa saja penyebab-penyebab gagal? Jadi Dapi tuh kalau bisa sebelum umur 30 udah dapat semua resume pengalaman. Dan saran saya buat anak-anak muda yang umur kalian tuh belum, jangan buang-buang waktu untuk mengulang kebodohan orang lain. Saya ulang ya. Jangan buang-buang waktu untuk mengulangi kebodohan orang lain. Saya nih ngisi SMK nih Abang Kakak. Ilmu apa yang sedang saya ajarkan? Nggak ada ilmu-ilmu hebat. Orang bilang kajian Ustaz Lukman tuh basic. Memang iya, karena ilmu saya juga sedikit gitu loh. Ilmu saya ini terbatas, sedikit. Saya bisanya cuma cerita gitu. Ya kan? Kalau dengar pengalaman beliau-beliau kemarin kan, udah ke Amerika kemana, ya kecil sekali saya. Nggak ada apa-apanya gitu. Saya ini pengalaman cuma nasi lemak, nggak dibayar ngaji, ya kan? Lapar, gitu-gitu ya pengalaman hidup saya itu nggak yang hebat-hebat, nggak dramatis kok. Tapi saya berharap orang-orang jangan mengulang kebodohan saya gitu. Apa kesalahan saya itu? Saya anak pondok, lulusan Gontor 10 tahun di pondok, tapi meremehkan sholat. Itu masalah utama saya tuh. Kebodohan saya yang amat sangat itu. Makanya saya kalau udah bab sholat kan strict kan sama teman-teman. Pi, tolong kawal jadwal sholat. Jangan sampai safar kita ini nabrak auto sholat. Begitu mau masuk maghrib, kemarin saya bilang kan, teman-teman semuanya niatkan dari sekarang. Kita jamak takhir ya. Itu caranya apa? Jadi kita bukan dalam bab lalai, tapi kita sudah siap-siap. Itu kan 20 menit sebelum waktu maghrib kemarin. Saya udah ngomong kan, dah kita jamak takhir ya, udah pasang niat. Kalau orang kan, wah sok aja tuh, salto-salto, makan-makan. Saya tahu betul konsekuensinya melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Jadi kata kuncinya, jangan buang-buang waktu, apa? Mengulangi kebodohan orang lain. Coba diulang. Tapi tinggal tanya, Kang Mulya, gimana pengalaman Kang Mulya waktu ngerintis perjalanan? Bagaimana Kang Mulya? Dapi nih, interview 3 orang ya nih.
Habis dah tuh, Kang, cerita dong gimana awal-awal nikah, apa yang dilakukan gitu. Tanya udah Ferry, tanya sama beliau, bisa tuh. Jadi jangan buang-buang waktu mengulangi kebodohan orang lain. Saya teman-teman, dulu waktu di Malaysia di Kuala Lumpur nih, saya sholat subuh itu di jam-jam segini ini, jam 7:30 gini nih, kesiangan terus hampir tiap hari. Ini saya buka kartu lah ya, kebodohan saya itu. Tapi saya masih sholat zuhur, sholat saya dah. Tapi habis dah waktunya, dah tinggal last minute gitu, habis dibantai. Allah cabut ketenangan dalam hati saya. Hampir tiap hari tuh gelisah. Mungkin gak sampai keringat dingin kayak udah salah ngitung gitu kan. Saya tuh kayak gak tenang gitu. Ngapa hidup aku gak nyaman? Jadi 5 tahun di Malaysia tuh rasanya kayak apa gitu. Dan kemarin kan saya ketemu sama Pak Jengkol tuh kan. Look kata dia, Bapak itu setelah kamu cerita di apa? Podcast, baru tahu kalau kamu tuh susah. Ada kan kemarin kan direkam kan. Ya kok ya saya sama ibu tuh yang ngambil duit kamu loh. Bayar 3 ringgit, bayar 5 ringgit, itu benar loh. Kan Pak Jengkol saksi tuh. Kan saya bampunya Pak, cuma ada duit 5 ringgit Pak, bisa gak makan? Oh bisa loh. Ya saya kok gak tahu kalau kamu, ya dalam pikiran saya namanya Pak Jengkol kan. Kalau dibilang kan saya ini gak sekolah loh gitu, manggil saya tuh loh, saya ini gak sekolah loh, ya kan. Nah terus dia bilang lah, saya pikir katanya kamu yang sekolah S2 di Malaysia tuh ya pasti anak orang kaya gitu lah, pasti ada duitnya. Ternyata kamu ya datang ke tempat saya cari duit, ya kalau dapat duit baru bayar. Kok ya saya ambil duitnya. Ya Pak Jengkol, Jenderal Kolonel ya. Berapa bintang kemarin tuh? 4 plus Melati 3 ya. 4 bintang Melati 3, Jenderal Kolonel. Disingkat Jengkol. Itu pengalaman. Jadi saya berbagi, nah, tapi PR-nya nginterview beliau. Ya minta apa yang boleh. Poin penting itu 2 Pi, kalau belajar sama orang. Apa yang bikin antum gagal? Apa yang bikin antum berhasil? Ada namanya tuh magic moment. Ada istilah lain tuh tipping point. Nah, kalau bahasa Indonesia titik balik. Sama yang ketiga kalau saya sering nanya orang tuh, apa pelajaran berharga dari kegagalan yang pernah antum alami? Kalau yang sering saya sampaikan ke antum tuh kan, jangan berharap sama manusia. Yang saya cerita di Malaysia, apa? Punya pom bensin, mobilnya Mercy, BMW, Proton perdana. Jadi kalau antum nanya sama orang belajar hidup tuh, tanya apa yang bikin dia gagal, apa yang bikin beliau berhasil. Apa pelajaran berharga dari kegagalan itu? Biasanya dia cerita tuh, itu kesalahan saya tuh, saya begini. Nah itulah kalau anak-anak muda di bawah 30, ya kan, ambil pelajaran. Saya ulang ya, 1 apa tadi? Apa yang buat gagal? 2, apa yang buat berhasil? 3, apa pelajaran berharga? Bikin resume ya, ini tugas untuk Dapi sebelum jadi suami. Interview 3 orang ini dengan 3 pertanyaan tadi. Nah, harus keluar modal, belikan kopi gitu. Jangan beliau yang bayarkan, ya kan? Belikan durian. Ya kalau ngopi di hotel bayar gratis kan, nah, ngopi di bawah ya. Nah, apa nanti yang akan antum pelajari? Nah, ini penutup ya. Penutup. Nanti antum akan ketemu 4 huruf. Apa 4 huruf tuh? Setelah antum nanya banyak orang, ya kan? Antum tanya apa yang bikin dia gagal, apa yang bikin dia berhasil, dan apa pelajaran berharga dari yang beliau ini kan, dari kegagalan itu. Antum dapat apa? 4 huruf. Ada yang tahu? Dapat yang namanya pola. Dapat apa? Pola. Gagal itu ada polanya. Sukses juga ada polanya. Coba lihat. Jadi Dapi nginterview 3 orang ini tujuannya apa?
Biar dapat pola. Yes. Kalau orang masak, kalau sudah punya pola, dia masih perlu nggak tengok resep lagi? Orang bawa mobil, kayak udah kan, perlu nggak kira-kira masukkan gigi dalam, misalnya mobil manual ya, perlu nggak kira-kira gitu tuh nengok dulu gitu, ini gigi satu. Awal-awal mungkin belajar mobil nengok lah ya, lama-lama perlu noleh lagi nggak? Udah nggak perlu, udah ada feelingnya kan, udah tahu rasanya. Nah, pola ini yang mahal teman-teman, karena gagal tuh ada polanya, sukses juga ada polanya. Nah, saya ngisi SMK ini dengan izin Allah sudah kurang lebih 12 tahun kan, dari 2012. Orang tanya, Ustaz materinya dari mana? Saya ngomong 5 menit ya udah bergegar gitu kan. Ini ada polanya Bang Kakak. Kan udah ngomong lebih dari sekian belas tahun. Kan jam terbang itu, pola itu yang mahal. Pola gagal dan pola, kira-kira Dapi perlu nggak mengulangi kegagalan beliau-beliau? Nggak usah, jangan. Jangan buang-buang waktu, tadi saya bilang mengulangi kebodohan orang lain. Saya sebagai anak pondok, mungkin ada nih anak-anak pondok yang dengarkan materi saya. Atau mungkin antum abang kakak punya anak yang anaknya di pondok. Nah, kayak AA kan. Jangan ngulang kesalahan Ayaman sayang. Apa kesalahannya anak pondok tuh? Salah satunya tadi, melalaikan sholat ketika sudah di luar pondok. Di pondok rajin sholat Kang. Keluar pondok ngerasa, udah bosan aku sholat. Udah banyak pahalaku kata dia. Itu benar. Mungkin kayak bercanda ya, tapi itu benar. Udah bosan, udah sering sholat, mau coba-coba yang baru, cobalah. Ya kan orang sholat maghrib dia sholat jenazah, sholat goib gitu kan, nggak pakai ruku. Nah, anak pondok tuh, apalagi kesalahan tanda kutip ya, kesalahan anak pondok, ngeremehkan ilmu. Udah tahu saya. Ayo ikut kajian. Itu masih basic itu. Saya di pondok udah belajar. Ngerasa lebih berilmu, itu bahaya sekali. Ya, ini pesan Ayaman sama A. Jadi jangan ngulang kebodohan saya. Jadi waktu saya, kan orang bilang, Ustaz kan enggak berzina, insya Allah enggak. Ustaz enggak mabuk minum minuman keras, enggak. Meninggalkan sholat, enggak. Tapi saya meremehkan sholat. Habis. Babak belur saya, dibantai Allah. Makan susah, ini susah. Nah makanya, saya bilang sama antum-antum semuanya, yang saya lakukan ini adalah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa yang saya bisa. Karena tadi kan skala prioritas kan. Ilmu apa yang sudah saya ajarkan. Yang terakhir penutup adalah berapa anak yang akan doakan. Mungkin secara keilmuan, secara pengalaman, secara umur antum banyak yang di atas saya. Tapi ada sedikit pengalaman saya dalam kehidupan. Nah, saya berharap nanti ketika saya meninggal ada orang yang mau doakan saya. Harus sering-sering berpikir begitu. Berapa orang ya akan doakan saya? Nah, makanya kami di Munzalan tidak menyebut orang yang menyumbang itu dengan istilah donatur. Kami tidak pakai istilah para muhsinin atau apa gitu. Nah, kami menyebutnya sebagai orang tua asuh. Nah, kalaupun istilah lain kita muhsinin, tapi kita tidak pakai istilah terminologi donatur. No, kita tidak mau. Dari 2012 kita bikin istilah orang tua asuh. Nah, jadi sekarang dengan izin Allah Munzalan menjadi jembatan untuk makannya anak yatim kurang lebih 500.000 se-Indonesia. Ya kan, uang orang Padang untuk Padang, uang orang Jogja untuk Jogja, Bukit Tinggi, Sulawesi untuk Sulawesi, Sumatera untuk Sumatera, Bogor untuk Bogor. Ikut terlibat lah kan, antum semuanya alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, anak-anak yatim yang makan beras itu, insya Allah akan menjadi saksi dan mendoakan antum nanti di akhirat. Itulah disebut orang tua asuh. Jadi ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Nah, mudah-mudahan abang kakak skala prioritas ini antum harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak ada urusan sama tiga ini. Apa tadi yang pertama? Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun soleh, yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bikin skala prioritas sama kakak. Kalau tidak ada urusan sama akhirat, bilang aja mohon maaf, saya belum bisa. Saya belum bisa. Oke? Harus berani mengatakan tidak abang kakak. Apalagi kalau misalnya ada orang tiba-tiba biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 gitu. Bilang aja enggak. Orang ngajak antum maksiat, yuk coba yuk barang baru nih, narkoba. Baru bilang tidak, harus berani bilang enggak. Yuk kita kenalan yuk sebentar. Nah, nanti awalnya kenalan, nanti tuh karena nomor handphone, reuni ujung-ujung selingkuh kan gitu kan. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Harus berani mengatakan tidak. Jadi kita fokus cari bekal. Umur 37 ini udah mulai tikungan, udah mulai belok, udah waktunya nih napakin. Umur 30
banyak-banyak belajar, interview, nanti bikin resumenya kasih ke saya. Apa yang didapat? Pola sukses ada, pola gagal juga ada. Dunia ini cuma ada dua, ya kan? Ada hitam, ada putih. Kalau udah syubhat atau tengah-tengah itu biasanya cenderung pada ini. Nah, di bawah 40 siap-siap lah. Itu kira-kira Bang Kakak hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Izin guru balik awal hari ini karena ada beberapa agenda. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga, ayah saya, ibu saya, mama saya di Pontianak, ibu di Lampung, dan semua keluarga besar, juga semua Uda dan juga Akang yang ada di sini, orang-orang yang ada membersamai saya saat ini. Kita doakan sama-sama, dan saya juga doakan untuk Abang Kakak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu kira-kira Bang Kakak. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kebaikan apapun yang sedang kita lakukan, semoga ini membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.